Permintaan terakhir Umar bin Khattab. Umar dulunya adalah seorang tentara, salah satu yang terbaik. Tapi saat dia menjadi khalifah, para sahabat yang lain menolaknya ke medan perang. Umar tentu saja tidak setuju dengan mereka. Namun pada akhirnya, dia lebih banyak tinggal di Madinah saat pertempuran terjadi. Namun, dia selalu memanjatkan satu doa, baik secara terang-terangan maupun pribadi di seluruh waktu kekhalifahannya. Allahumma ruzikni syahadah, yang artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku mati syahid. Karena doanya itu, orang-orang mengatakan kepadanya bahwa dia gila. Bagaimana Umar bisa berdoa seperti itu, sementara dia adalah seorang khalifah? Semua orang di kota itu adalah umat Islam. Dan karena sebagai khalifah, Umar tidak diizinkan ke medan perang. Tapi, Masya Allah, Allah tahu ketulusannya dan menjawab doanya. Saat berada di Madinah, ada seorang budak berkeyakinan Majusi, namanya Abu Lulu'ah. Abu Lulu'ah adalah pandai besi ahli, ditangkap saat penaklukan Hawan. Dia berada di Madinah, mengerjakan beberapa hal yang sesuai dengan kemampuannya untuk kaum muslimin. Namun, tuannya meskipun juga seorang muslim, ingin mendapatkan banyak darinya. Abu Lulu'ah merasa diperlakukan tidak adil. Dan Umar mengatakan kepadanya, "Bersabarlah." Abu Lulu'ah marah-marah dan dia pergi dengan marah. Sementara itu, Umar pergi ke tuan Abu Lulu'ah dan menyuruh untuk mengurangi apa yang dia bebankan kepada Abu Lulu'ah yang dia setujui. Tanpa diketahui oleh siapapun, Abu Lulu'ah sudah ditelan oleh keamarahannya. Sebagai pandai besi, dia membuat pisau-pisau khusus terbuat dari 2 bilah yang melengkung dan terbuat dari batu. Dia membeli racun dan merendam pisaunya. Dia bertanya kepada orang yang menjual racun itu, "Jika aku menusuk seseorang dengan ini, apakah ada kemungkinan mereka akan bertahan?" Dan orang tersebut berkata, "Tidak." Pada saat itu, Umar akan memimpin sholat di masjid. Di waktu fajar, Abu Lulu'ah menyelinap masuk ke masjid. Setelah sholat dimulai, sementara Umar yang sedang khusyuk melaksanakan sholat, Abu Lulu'ah melompat keluar dan menikamnya. Abu Lulu'ah berbalik untuk melarikan diri. Namun kaum muslimin yang sedang sholat begitu dekat satu sama lain, dan dia tidak bisa melarikan diri. Akhirnya, Abu Lulu'ah menusuk siapapun yang menghalanginya jalan keluar. Dia membunuh beberapa sahabat, hampir selusin. Sampai salah satu dari mereka melemparkan kain ke atasnya dan meringkusnya ke lantai. Abu Lulu'ah kemudian melakukan bunuh diri. Sekarang bayangkan, fajar di masjid, dan khalifah terbaring di lantai di genangan darah. Satu narasi mengatakan bahwa saat itu Umar mengatakan, selesaikan sholat, karena matahari akan segera terbit. Mereka tahu, Umar akan segera meninggal, luka-lukanya parah sekali. Ketika dia menyadari siapa yang menikamnya, Umar berkata bahwa kenapa orang itu menikamnya, padahal Umar sudah meminta tuan Abu Lulu'ah untuk menurunkan bebannya. Umar mengirim utusan ke Aisyah. Abu Bakar dan Nabi dimakamkan di rumah Nabi, dan ada tempat untuk satu kuburan lagi. Jadi dia mengirim seorang utusan ke Aisyah dan memintanya untuk bertanya, apakah dia bisa dikuburkan di tempat itu? Aisyah menceritakan, "Aku sedang berpikir untuk memiliki tempat itu untuk aku sendiri." Dan dia memberikannya kepada Umar. Ketika utusan itu kembali, Umar mengatakan kepadanya, "Pergilah lagi." Dan kali ini beritahu Aisyah bahwa Umar bin Khattab yang meminta. Masya Allah, bahkan pada saat kematiannya, ia khawatir bahwa ia menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Maka utusan itu kembali, dan Aisyah berkata, "Ya, berikan padanya." Jadi Umar meninggal dan mereka menguburkannya di samping makam Nabi dan Abu Bakar. Dalam waktu dan tempat yang paling tak terduga, Khalifah sedang sholat di masjid, dikelilingi oleh umat Islam.
Allah menjawab doa Umar dan menjadikannya syahid. Adapun orang yang menyediakan racun untuk Abu Lu'lu'ah muncul kembali saat pembunuhan Utsman.